Mitos yang pertama adalah tentang kereta kencana Kanjeng Nyai Jimat. Di Yogyakarta ada sebuah museum yang namanya Museum Kereta Keraton, di mana di museum ini ada sekitar 23 kereta kencana dari berbagai zaman. Dan yang paling angker dan paling terkenal adalah kereta kencana Nyai Jimat yang sudah ada sejak tahun 1750. Bagi kalian yang beruntung, kalian akan bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di atas kereta kencana Nyai Jimat ini. Bahkan kalau kalian lebih beruntung lagi, kalian bisa melihat penampakan Nyai Roro Kidul di kereta kencana Nyai Jimat ini. Setiap hari Selasa Kliwon dan juga Kamis Kliwon pada malam 1 Suro, kereta ini akan dikeluarkan dari museumnya, akan dibersihkan. Istilah untuk pembersihan kereta ini namanya adalah jamasan, di mana membersihkan kereta ini menggunakan perasan air jeruk dan juga air kembang setaman. Konon katanya bekas air jeruk dan bekas air kembang setaman ini bisa mendatangkan berkah dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah ular di bangsal Magangan. Bagi kalian yang belum tahu, di Keraton Yogyakarta itu ada sebuah bagian tempat dari Keraton Yogyakarta yang namanya adalah bangsal Magangan. Bangsal Magangan adalah tempat untuk menyeleksi calon abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nah, di dalam bangsal Magangan ini ada sebuah pilar atau tiang di mana umpaknya ini adalah penyangga dari tiang itu sendiri. Konon di situ pernah muncul seekor ular secara misterius. Kejadian munculnya ular itu terjadi pada tahun 2020. Muncul secara misterius dan hilang mendadak secara misterius juga. Namun salah satu kerabat keraton yang akrab dipanggil Romo Tirun mengatakan bahwa kemunculan ular itu ya biasa saja, karena saat itu musim penghujan, di mana memang banyak ular pada saat itu. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah munculnya ular itu memang hal biasa seperti yang dikatakan Romo Tirun, atau ada sesuatu hal mistis yang sengaja ditutupi? Komen di bawah. Mitos beringin kembar. Jika kalian main ke Jogja pada tanggal 1 Suro, kalian akan diberikan tantangan di mana mata kalian akan ditutup dan kalian akan dibiarkan melintasi pohon beringin kembar, di mana kalau kalian bisa melewatinya tanpa tersesat membelok ke arah yang lain, maka hal itu menandakan bahwa hati kalian itu bersih dan lapang, dan segala hajat kalian akan segera dikabulkan. Namun sulit kawan, tidak semuanya bisa melakukan itu. Mitos itu dinamakan dengan masangin, di mana tradisi masangin itu sudah ada sejak zaman awal Keraton Yogyakarta. Asalnya dulu ada sebuah ritual yang namanya ritual Topo Bisu di malam 1 Suro. Para prajurit dan juga abdi dalam akan mengelilingi benteng, dan saat mengelilingi benteng itu mereka tidak boleh berkata satu patah kata pun. Mereka akan menggunakan pakaian adat khas Jawa yang sangat rapi, dan mereka akan berjalan dari halaman keraton menuju ke alun-alun kidul melewati beringin kembar yang tadi. Setelah sampai di area beringin kembar, mereka akan menutup mata dan akan berjalan melewati beringin kembar itu. Hal yang mereka percayai, kalau mereka itu bisa melewati beringin kembar, mereka akan mendapatkan berkah. Wallahu a'lam. Mitos yang selanjutnya adalah ngerayah gunungan atau berebut gunungan. Kalau kalian belum tahu, gunungan itu semacam sedekah yang seperti ini, di mana ngerayah gunungan itu merupakan acara puncak dari grebek Maulud Nabi Muhammad. Ada 7 gunungan yang akan diarak dari keraton dan akan menjadi rebutan para warga. Mereka semuanya percaya bahwa semua gunung itu adalah salah satu sumber berkah di acara grebek Maulud Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Mitos yang terakhir adalah adanya hubungan antara Sultan Hamengkubuwono yang pertama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum kalau para sultan yang ada di Jogja dan juga sultan yang ada di Surakarta, mereka itu semuanya punya hubungan khusus dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sebagai indikatornya, di Keraton Yogyakarta ada sebuah tempat khusus seperti Kompleks Taman Sari, yang artinya istana di bawah air, di mana tempat itu berada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Konon katanya di tempat itulah para Sultan Yogyakarta itu bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Apa kalian percaya?
Komen di bawah. Sejauh pengalaman saya pernah melihat acara Mister Tukut Jalan-Jalan, di mana di acara itu memang sih ada hubungannya antara Gunung Merapi, Pantai Selatan dengan Keraton Yogyakarta. Namun setelah ditanya lebih jauh, juru kuncinya yang ada di Merapi, mereka itu nggak berani memberikan ulasan yang lebih mendalam. Coba kalian yang pernah lihat Mister Tukut Jalan-Jalan mengenai hal ini, komen di bawah. Wallahu alam, semoga kita bisa belajar banyak dari sejarah Keraton Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.